Pada pukul 3.43 pagi waktu setempat, dua drone tempur SMAD-3 diluncurkan dari Yaman oleh pasukan Houthi, masing-masing mengambil rute serangan berbeda. Satu menanjak tinggi hingga 18.000 kaki untuk menyerang dari atas, sementara yang lain menerapkan taktik sis-coming, meluncur hanya 10 kaki di atas permukaan laut agar sulit terdeteksi radar. Target mereka adalah kapal induk USS Harry S. Truman, dan mereka bergerak dengan cepat dalam pola yang telah diprogram maupun dikendalikan secara real-time. Meskipun penampang radar drone ini hanya 0,1 meter persegi sekecil selembar kertas, radar AN Spy-1 milik sistem tempur Aegis berhasil mendeteksinya lebih dari 100 mil jauhnya. USS Gravely, salah satu kapal perusak pengawal Truman yang sedang bertugas piket 20 mil di depan, menjadi yang pertama mendeteksi ancaman dan segera menerapkan proses F2T2EA, Find, Fix, Track, Target, Engage, Assess. Setelah pelacakan dan identifikasi dilakukan, Pusat Komando menilai bahwa SM-2, bukan SM-6 atau Tomahawk, adalah pilihan rudal yang paling efisien secara taktis dan ekonomis untuk mengatasi ancaman ini. Dengan kecepatan Mach 3,5, dua rudal SM-2 diluncurkan dari VLS Mark 41. Satu menargetkan drone di ketinggian, meledak 15 meter dari sasaran dan menyebarkan ribuan fragmen tungsten yang melumpuhkan drone. Sementara rudal kedua menyergap drone sis-skimming dengan ledakan di depan hidungnya, menghancurkannya secara total. Namun, bahkan setelah radar memastikan area bersih dari ancaman awal, kru Truman tidak menyadari bahwa Houthi telah menyiapkan gelombang serangan berikutnya berupa puluhan drone CAS F-2K yang dikenal sebagai Loitering Munitions atau drone kamikaze. Didasarkan pada teknologi Iran dan dirakit dari komponen yang diselundupkan, CAS F-2K memiliki jangkauan 150 km, membawa 30 kg bahan peledak, dan diluncurkan tanpa kendali langsung, hanya menggunakan GPS dan navigasi inersia. Meskipun tidak cepat atau tersembunyi, kekuatan mereka terletak pada jumlah besar yang diarahkan secara serentak ke armada, dengan harapan bisa menembus pertahanan berlapis dan merusak kapal induk atau kapal pendukungnya. Serangan ini menandai babak baru dalam taktik drone murah namun mematikan yang diprediksi akan menjadi tantangan utama dalam konflik maritim masa depan. Serangan awal yang berhasil digagalkan oleh USS Gravely hanyalah permulaan dari strategi berlapis yang dirancang oleh kelompok Houthi. Dengan memanfaatkan drone CAS F-2K sebagai amunisi berkeliaran, mereka beralih dari pendekatan presisi berteknologi tinggi ke taktik saturasi berbasis kuantitas, menempatkan kekuatan Angkatan Laut Amerika pada ujian nyata. CAS F-2K, meski lambat dan berpenampang besar, didesain bukan untuk menghindar, melainkan untuk membanjiri sistem pertahanan musuh dengan volume yang sulit ditangani sekaligus. Tidak seperti SMAT-3 yang dikendalikan dan diarahkan secara canggih, drone murah ini diprogram secara massal dan dilepas dalam jumlah besar, menciptakan potensi kekacauan jika radar atau sistem kendali api Aegis kewalahan atau jika terjadi keterlambatan dalam pengambilan keputusan. Setiap CAS F-2K yang lolos dari pertahanan dapat menyebabkan kerusakan besar pada kapal dengan hulu ledaknya yang meledak di atas permukaan atau saat kontak langsung, menciptakan hujan pecahan logam yang mematikan. Strategi ini menunjukkan pergeseran paradigma dalam peperangan laut modern di mana musuh non-negara dapat menantang kekuatan konvensional melalui kreativitas taktis dan biaya rendah. Truman Strike Group kini berada dalam kondisi siaga tinggi, menghadapi kenyataan bahwa medan pertempuran tidak lagi hanya ditentukan oleh teknologi paling mahal, melainkan oleh kemampuan beradaptasi terhadap taktik yang tidak konvensional namun efektif. Serangan lanjutan ini memperingatkan dunia akan bahaya drone murah yang digunakan dalam serangan berkelompok, sekaligus menegaskan perlunya pengembangan sistem pertahanan yang mampu mengatasi ancaman asimetris dalam jumlah besar tanpa menguras sumber daya secara tidak proporsional. Inilah evolusi peperangan laut yang tidak lagi ditentukan oleh kapal terbesar atau misil tercepat, melainkan oleh kecepatan respons, efisiensi sistem, dan kemampuan bertahan dari serangan terus-menerus yang murah namun mematikan. Gelombang kedua serangan dari drone CAS F-2K pun mulai meluncur ke udara, masing-masing terprogram menuju koordinat Truman Strike Group. Jumlahnya yang mencapai puluhan menciptakan tantangan besar bagi sistem pertahanan Aegis, karena meskipun satu drone tidak berbahaya secara individu, secara kolektif mereka dapat membanjiri sistem dan menciptakan peluang celah pada pertahanan. USS Gravely, bersama kapal-kapal lain seperti USS Bainbridge dan USS Gonzales, kini bergantian mengambil peran dalam sistem pertahanan berlapis. Lapisan luar menggunakan rudal seperti SM-2 dan ESSM,
Sementara lapisan dalam memanfaatkan senjata jarak dekat seperti Palance CIWS, Close-in Weapon System, dan sistem peperangan elektronik untuk mengganggu sinyal navigasi drone. Ketegangan di jembatan komando meningkat karena kecepatan reaksi menjadi faktor penentu. TAO, Tactical Action Officer, harus terus-menerus menilai jalur penerbangan setiap kontak masuk, menghindari penggunaan senjata mahal untuk menghancurkan drone murah sambil tetap memastikan tidak ada satupun yang lolos. Sistem Aegis terus mengkalkulasi ribuan data per detik, menentukan lintasan, prioritas ancaman, dan alokasi rudal. Sementara itu, operator radar dan pelacak visual berjaga di sepanjang dek, memantau cakrawala dan langit, karena beberapa drone bisa saja datang dari sudut yang tidak terdeteksi radar secara langsung. Dalam skenario seperti ini, doktrin pertahanan tradisional diuji habis. Ketergantungan pada senjata berteknologi tinggi dan mahal menjadi kerugian bila dihadapkan pada musuh yang mengandalkan kuantitas dan biaya rendah. Peperangan laut modern pun semakin menyerupai medan tempur darat urban, di mana gerombolan kecil, cepat, dan murah bisa memberikan dampak besar terhadap sistem kompleks dan mahal. Namun kekuatan Angkatan Laut Amerika tidak hanya terletak pada teknologinya, tetapi pada koordinasi dan pelatihan kru, sistem komando terintegrasi, komunikasi real-time antar kapal, dan jaringan radar bersama memungkinkan setiap kapal dalam kelompok serangan berperan sesuai zona tanggung jawabnya. Drone pertama dari gelombang CAS F-2K akhirnya terdeteksi pada jarak 38 mil laut. Dalam hitungan menit, puluhan rudal ESSM diluncurkan, dan sistem CIWS mulai mendengung saat sensor menargetkan objek-objek yang berhasil mendekat dalam jarak kritis. Ledakan demi ledakan terdengar saat langit malam di atas laut menyala oleh rentetan tembakan dan cahaya rudal. Serangan ini, walaupun akhirnya berhasil digagalkan, meninggalkan pesan yang jelas. Dominasi laut tidak lagi bergantung sepenuhnya pada kapal besar dan sistem senjata mahal. Ancaman dari drone murah dan taktis telah mengubah wajah perang laut untuk selamanya. Truman Strike Group, meski selamat malam itu, kini harus bersiap menghadapi era peperangan baru di mana musuh yang lemah secara teknologi bisa tetap mematikan melalui kecerdikan dan taktik gerilya udara. Setelah gempuran drone CAS F-2K berhasil digagalkan, meski dengan upaya besar dan konsumsi senjata pertahanan yang signifikan, Truman Strike Group segera memasuki fase evaluasi taktis. Dalam ruang komando, para perwira analisis intelijen mulai menyusun pola serangan musuh, mencoba memahami apakah ini hanya serangan pengalih atau bagian awal dari operasi yang lebih besar. Fakta bahwa Houthi mampu meluncurkan dua jenis serangan berlapis dengan koordinasi tinggi dan dari jarak jauh mengindikasikan adanya keterlibatan jaringan pengintaian, komando, dan kontrol yang semakin canggih, kemungkinan besar dibantu oleh Iran atau pihak ketiga. Informasi ini kemudian disalurkan ke Komando Pusat Amerika, CENTCOM, untuk dijadikan dasar perumusan respons strategis. Sementara itu, kapal-kapal pendukung segera memulai pengisian ulang rudal dan pengetesan ulang sistem pertahanan yang telah digunakan. Di ruang penyimpanan amunisi, awak bekerja cepat untuk menggantikan SM-2 dan ESSM yang diluncurkan. Ini menjadi perhatian tersendiri. Jika serangan seperti ini terjadi secara berulang dalam waktu dekat, pasokan rudal bisa terkuras lebih cepat daripada kemampuan penggantiannya di laut. Hal ini menciptakan celah logistik yang bisa dimanfaatkan musuh dengan taktik kelelahan bertahap, War of Attrition. Keesokan paginya, pesawat pengintai P-8 Poseidon dan drone MQ-9 Reaper mulai menyisir wilayah pantai barat Yaman, mencari lokasi peluncuran drone. Di darat, operator Houthi diketahui telah memindahkan unit peluncur bergerak mereka untuk menghindari serangan balik. Tetapi tidak semua berhasil lolos. Serangan balasan presisi dari rudal Tomahawk dan pesawat tempur FA-18E Super Hornet menghancurkan beberapa lokasi peluncuran dan gudang drone yang berhasil diidentifikasi melalui sinyal intelijen dan pengamatan satelit. Dalam rapat darurat yang diadakan secara virtual oleh Pentagon, muncul tekanan untuk mengembangkan sistem pertahanan berbiaya rendah namun efektif seperti senjata energi terarah, laser, dan sistem interceptor berbasis proyektil pintar untuk menangani serangan drone massal. Selain itu, muncul urgensi untuk mempercepat produksi senjata yang hemat biaya, sebab satu rudal SM-2 seharga jutaan dolar tidak seimbang jika hanya untuk menembak jatuh drone senilai ribuan dolar.
Lebih luas lagi, serangan ini memicu diskusi strategis tentang kehadiran militer Amerika di kawasan. Beberapa pihak mendesak agar kehadiran armada dikuatkan dengan aset pertahanan tambahan seperti kapal induk kedua atau platform pengintai udara lebih permanen. Yang lain mempertanyakan efektivitas pendekatan militer dalam menghadapi aktor non-negara dengan strategi gerilya udara. Satu hal yang pasti, Truman Strike Group mungkin telah selamat dari gelombang serangan kali ini, tetapi paradigma peperangan laut telah berubah selamanya. Kelebihan teknologi kini harus diimbangi dengan fleksibilitas, efisiensi, dan kesiapsiagaan terhadap ancaman tak konvensional yang tidak datang dari kekuatan besar, melainkan dari kreativitas musuh yang tak terbatas. Dan dalam medan yang selalu bergerak seperti Laut Merah, kemenangan tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memiliki kapal terkuat, tetapi siapa yang paling siap terhadap hal yang tak terduga. Dalam hari-hari berikutnya setelah serangan, situasi di Laut Merah tetap tegang. Truman Strike Group memperluas perimeter patroli dengan mengordinasikan kapal-kapal sekutu dari Inggris, Prancis, dan Arab Saudi, membentuk jaringan pertahanan multinasional. Pesawat-pesawat tempur terus terbang dalam pola CAP, Combat Air Patrol, menjaga langit dari kemungkinan serangan udara lanjutan, sementara drone intai MQ-4C Triton memperluas jangkauan pengawasan hingga ke daratan Yaman. Armada kini tidak lagi hanya bertahan, mereka mulai mencari dan menekan. Sasaran utama adalah lokasi-lokasi yang digunakan Houthi sebagai titik peluncuran, pusat kendali drone, serta jalur logistik penyelundupan komponen dari Iran. Namun, tantangan berikutnya lebih kompleks. Serangan drone massal telah membuka pintu bagi kemungkinan taktik serupa diterapkan di lokasi-lokasi lain seperti Teluk Persia atau bahkan perairan Indo-Pasifik. Laporan intelijen menunjukkan bahwa kelompok bersenjata lain di kawasan, termasuk milisi yang didukung oleh Iran di Irak dan Suriah, sedang mengembangkan armada drone satu arah mereka sendiri dengan sistem peluncur darat mobil dan kemampuan pemrograman massal berbasis GPS. Amerika dan sekutunya menyadari bahwa taktik ini bukan insiden satu kali, melainkan babak baru dalam peperangan asimetris global. Dalam lingkungan strategis ini, muncul tekanan untuk mempercepat penggelaran sistem pertahanan berlapis generasi baru. Angkatan Laut Amerika mulai menguji coba senjata laser seperti Helios dan sistem senjata elektromagnetik yang dapat digunakan untuk menetralisir drone tanpa mengandalkan rudal.